Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Ratusan warga asal 4 distrik di Mimika berunjuk rasa mendesak Bupati membuka kembali penerbangan. Ada laporan pungutan liar, Wali Kota Jayapura sidak ke sekolah. Pantai Kupang alias Kursi Panjang di Holtekam menjadi destinasi wisata saat liburan di Jayapura. Kita harus bicara dulu sambil tunggu Bapak Bupati. Ratusan warga asal 4 distrik menggeruduk kantor Dinas Perhubungan Mimika di Jalan Baru Mimika, Papua Tengah, Selasa kemarin. Itu akan jadi. Kedatangan masa ini guna menuntut pengaktifan kembali penerbangan pesawat perintis di distrik Tembagapura, distrik Alama, distrik Jila, dan distrik Hoya karena sudah 2 tahun lebih tidak ada pelayanan dengan alasan faktor keamanan. Koordinator aksi Eli Dolame menegaskan bahwa pelayanan penerbangan perintis harus segera dibuka, mengingat masyarakat hidup dalam keterpurukan. Jadi selama keluhan kami itu selama 2 tahun 6 bulan itu 2 bulan kita sudah orang tua kami itu naik turun gunung. Kalau di sini ada orang gunung pasti mengerti. Gunung itu pasti ada gunung-gunung banyak, sungai-sungai besar. Itu sudah cukup buat orang ketapur. Dari Alama ke Jila 4 hari, dari Hoya ke Jila 4 hari, hanya cari garam pecin. Bupati Mimika Johannes Retop menerima aspirasi dan menanggapi permintaan pendemo. Bupati berjanji segera menggelar rapat koordinasi bersama pihak keamanan menyikapi tuntutan masyarakat. Namun Bupati juga menjelaskan penutupan penerbangan di 4 distrik disebabkan karena ancaman kelompok kriminal bersenjata. Bahwa pesawat dibakar ya, waktu itu dibakar di Alama dan kemudian ada pilot di Sandra, itu semakin trauma para operator penerbangan untuk masuk di sana. Sehingga biar kita bayar mereka mahal juga mereka tidak mau, itu persoalannya. Yang punya pesawat Pilatus, dan saat ini yang punya pesawat Pilatus di Indonesia itu hanya Susi Air, ada Smart Air, ada AMA, dan Yajasi. Hanya 3-4 perusahaan itu. Nah, Yajasi sama AMA mereka tidak bisa penerbangan karena mereka itu penerbangan plat hitam. Sedangkan kalau 2 ini bisa, tetapi karena ketakutan dengan situasi keamanan tadi. Nah, ini kita harus negosiasi cukup panjang dengan mereka lagi, kira-kira seperti apa. Kalau kita mau datangkan ke bawah. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Budiman mengatakan meski situasi di 4 distrik aman, ancaman bisa terjadi setiap saat, sehingga pihaknya belum bisa menjamin penerbangan dilakukan, apalagi seluruh maskapai takut terbang ke lokasi rawan. Bersama Perlopinda dari unsur TNI, Polri, dengan Pemda dan tokoh masyarakat, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, sudah pernah terjadi kesepakatan. Namun setelah terjadi kesepakatan itu terjadi pembangkitan pesawat. Nah, ini yang kita minta jaminan juga kepada masyarakat. Tentunya nanti apakah kita dari aparat keamanan harus ada pos di sana atau ada pos pengamanan atau bagaimana, nanti kita bahas seperti itu ya. Seluruh maskapai pesawat berbadan kecil yang ada di Mimika, Papua Tengah, sejak 2 tahun lalu menghentikan aktivitas di 4 distrik yang masuk dalam kategori rawan teror KKB. Pilot asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning, pada 6 Agustus 2024 dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata saat mendarat di lapangan terbang distrik Alama. Kejadian itu semakin membuat maskapai menghindar untuk beroperasi di wilayah rawan teror KKB. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Mari Pak Kepala Sekolah, saya ketemu di... Wali Kota Jayapura Abisai Rolo melakukan inspeksi mendadak atau sidak atas respon cepat terkait laporan pungutan biaya kelulusan sebesar Rp550.000 yang terjadi di SMP Negeri 4 AB Pantai, Distrik AB Pura, Kota Jayapura. Pak Kepala Sekolah. Saat sidak, pihak sekolah membenarkan adanya pungutan pada siswa. Kita tidak... Kepala sekolah menyampaikan pungutan dilakukan atas kesepakatan orang tua di bulan Januari. Namun setelah ada instruksi wali kota di awal April, pungutan dihapus. Dan memang dilaporkan kepala sekolah bahwa itu sudah janji orang tua sejak bulan Januari. Sehingga orang tua mengumpulkan uang 550 per murid. Tapi tadi sudah saya ketemu kepala sekolah untuk jangan lagi dilakukan pungutan-pungutan seperti itu. Itu pungutan untuk acara mungkin karena anak-anak kelas 3 ya. Saya pikir itu jangan dibebankan orang tua juga supaya mereka jangan sampai terbeban dengan itu. Tadi yang melaporkan itu karena berkaitan dengan biaya itu yang 500 sekian ibu tidak bisa, tadi dia lapor dan saya turun ke SMP AB Pantai dan sudah sampaikan ke kepala sekolah bahwa uang yang sudah dikumpulkan kembalikan kepada orang tua. Jadi jangan sampai itu dianggap bahwa itu sudah sudah terlanjur, tidak ada terlanjur. Nah, kembalikan ke orang tua supaya jangan itu berlaku lagi nanti dan sekolah lain juga jadikan contoh lagi. Nah, saya harap semua sekolah-sekolah di kota ini dari TK, SD, SMP, SMA semua berlaku hal yang sama. Jadi, Sekolah beralasan pungutan dilakukan untuk biaya perpisahan siswa, uang map, serta foto ijazah. Wali Kota Jayapura meminta orang tua untuk segera melapor ke dinas atau wali kota melalui medsos bila menemukan adanya pungutan pada siswa. Sekolah yang sudah terlanjur memungut biaya perpisahan, ujian, dan biaya apapun agar segera mengembalikan ke orang tua. Sekolah negeri di Kota Jayapura kerap kali melakukan pungutan atas dasar uang pembiayaan yang tidak masuk akal. Mereka sering menjadikan kesepakatan orang tua sebagai tameng dalam memungut biaya tambahan. Di era keterbukaan saat ini, pungutan tambahan di sekolah masuk dalam pungli dan bisa dilaporkan sebagai perbuatan yang memberatkan orang tua siswa. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ratusan siswa sekolah menengah kejuruan di Kota Jayapura mengikuti ujian kompetensi keahlian atau UKK di SMK Negeri 2 Jayapura. Kegiatan UKK ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa selama belajar di sekolah, sehingga ketika mendekati waktu kelulusan, para siswa sudah teruji dan siap bekerja. Pengukuran kemampuan tersebut melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga sertifikasi sebagai mitra. Dan cara mau bekerja saya kira sesuai dengan kebutuhan saat ini oleh perusahaan yang ada di kota maupun di tanah. Nah, ini yang perlu kita terus dorong, terus kembangkan agar anak-anak kita benar-benar memiliki suatu kelebihan, suatu kompetensi, suatu kemampuan yang memang sesuai dengan bidangnya. Sehingga ketika mereka nanti lulus dari SMK Negeri 2 ini sudah bisa bekerja dan siap pakai, terutama di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga mereka ini. Ada 236 siswa dari 5 jurusan yang mengikuti ujian kompetensi keahlian. Usai ujian tersebut, diharapkan kalangan industri akan mempekerjakan mereka. Mereka baru saja selesai dari PKL. Di lapangan 3 bulan yang baru selesai di tanggal 20 April dan hari ini mereka uji kompetensi. Kenapa kita pindahkan PKL-nya ke akhir semester 6? Biar mereka setelah PKL ada industri yang langsung mengikat mereka mengambil, sehingga apa yang masih hangat-hangat misalnya baru selesai di Telkom atau di Alfa Midi maupun di Kimia Farma bisa langsung direkrut. Jadi celahnya dekat sehingga mereka bisa. Nah, itu maksud kita pindahkan PKL di semester 6. Pelaksanaan UKK di sekolah berlangsung mulai tanggal 28 hingga 30 April 2025. Para siswa semangat mengikuti uji kompetensi keahlian karena berharap dengan hasil ujian keahlian, mereka sudah siap memasuki lapangan kerja dan bisa meraih masa depan yang lebih baik.
Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Penyelidikan kasus kematian Nur Alisa Aulia, bocah perempuan yang ditemukan tak bernyawa di Koya Barat, distrik Moratami, kota Jayapura, terus berlanjut. Polresta Jayapura Kota hingga saat ini masih menunggu hasil lab 4 dari Mabes Polri. Saat ini, penyidik Polresta Jayapura Kota telah memeriksa 19 saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Polisi juga masih mendalami sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Frederikus Maklarimbon, meminta masyarakat yang memiliki informasi tambahan segera melapor ke pihak kepolisian. Saksi yang sudah diperiksa dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga analisa terkait dengan bukti-bukti petunjuk yang ditemukan, memang kami penyidik dan tim belum menemukan indikasi pidana. Jadi ada keterangan saksi, ada bukti petunjuk yang ada di TKP, hingga saat ini belum bisa membawa kita ke titik terang terkait dengan sebuah tindak pidana itu. Nah, tentunya ini menjadi pekerjaan kita. Namun kami masih tetap bekerja, masih tetap menindaklanjuti semua informasi, semua masukan yang kami terima. Dari hasil yang tadi 2 saksi yang diperiksa, ya ada informasi baru yang memang perlu kita tindak-lanjuti. Bocah 3,5 tahun Nur Alisa Aulia ditemukan tewas di belakang rumahnya di Koya Barat, kota Jayapura pada 2 April lalu. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dilaporkan hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, tubuh korban dipenuhi luka akibat benda tajam, bahkan tangannya putus. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Semakin dekat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, harga sapi kurban di Merauke mulai mahal. Kenaikan harga sapi mencapai 5 hingga 7 juta rupiah per ekor. Sapi ukuran besar yang biasa dijual 40 juta rupiah, saat ini naik menjadi 45 juta rupiah. Dan ukuran kecil biasa dijual 15 juta rupiah, naik menjadi 22 juta rupiah per ekor. Kenaikan harga sapi menurut penjual disebabkan karena permintaan sapi kurban tahun ini sangat tinggi. Ini sapi-sapi untuk kurban itu rata-rata ada kenaikan ya Pak? Ya, ada kenaikan. Kisaran kenaikannya musim pemakaian begini tetap ada kenaikan. Biasa kenaikannya berapa itu Pak? Per ekor 5 itu? sampai 7 juta. 5 sampai 7 juta ya. Iya. Nah, kalau untuk standar sapi kurban itu berapa sekarang dijualnya itu? Minimal 15 juta. 15 juta ya. Itu yang paling murah itu. Kalau yang termahal berapa? Sampai 80 juta. Kalau untuk sementara ini stoknya di tempat pengambilan sapi itu cukup banyak tuh, gimana untuk sapi di Merauke ini? Ya, lumayan. Lumayan banyak ya. Ya, banyak. Anak, kalau untuk sekarang ini peminat untuk pembeli sapi kurban sudah cukup banyak atau gimana? Kalau sementara kayaknya lebih tinggi dari kemarin. Lebih banyak. Lebih banyak ini ya? Oh gitu. Pesanan lebih banyak. Oh gitu. Biasanya kalau Anda di musim kurban itu biasa menjual sapi sampai berapa ekor? Kalau saya mungkin sampai 30 ekor bisa. 30 ekor. Pemilik sapi menyediakan banyak stok sapi untuk kebutuhan umat. Bahkan di lokasi ini tersedia sapi ukuran jumbo yang biasa dikurbankan oleh pejabat negara atau pemerintah daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 107 calon haji asal Merauke, Papua Selatan tidak lama lagi akan bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Di antara mereka ada seorang calon jemaah haji yang berusia hampir 100 tahun, yakni Mutoha. Saat berangkat nanti, Mutoha berusia 97 tahun dan dalam kondisi yang sehat. Untuk bisa menunaikan ibadah haji, Mutoha harus menabung selama 30 tahun dan kini impiannya menjadi kenyataan. Ia menyisihkan penghasilannya sebesar 50.000 hingga 750.000 rupiah setiap hari, hingga akhirnya terkumpul untuk ongkos naik haji. Ngumpulin duitnya itu berapa lama Pak?
Selama kita sudah mulai niat haji, saya mengumpulkan uang dari Berapa lama? Tahun berapa lama? tahun sampai 30. 30 tahun, Pak? Iya. Ngumpulin duitnya berapa? Ya, Rupiah tidak tertentu. Kadang berapa, Pak? Kadang 50, kadang 750, kadang 200. Gitu. Itu langsung di store ke bank, Pak ya? Di store ke bank. Pak, tahun ini Bapak berangkat haji dengan siapa, Pak? Siapa yang nemani, Pak? Saya sendiri. Sendiri, Pak ya? Iya. Masih kuat, Pak? Umur sekarang berapa tahun, Pak? Sudah 97. 97, Pak ya? 97. Pak, kalau dari segi kesehatan sakit ini tidak ada pernah keluhan kesehatan, Pak? Tidak ada. Keluhan kesehatannya apa, Pak? Keluhan sakitnya apa? Kalau saya dari mulai jadi petani, paling itu hanya capek. Mutoha menjadi calon jemaah haji tertua di wilayah Indonesia Timur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke bersama Dinas Kesehatan Merauke, Papua Selatan bekerja sama memberantas narkoba yang banyak beredar di kalangan pelajar akhir-akhir ini. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Merauke, AKP Pri Sutejo, pihaknya akan melakukan screening terhadap pelajar untuk mendeteksi peredaran narkoba di kalangan siswa. Namun Polres Merauke belum bisa memastikan jadwal untuk mengantisipasi kebocoran informasi ke pelajar. Kami dari Satuan Narkoba Polres Merauke akan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, di mana dari Dinas Kesehatan Kabupaten sudah menyiapkan alat screening untuk tes narkoba. Jadi nanti akan dilakukan dengan cara acak terhadap para pelajar atau pemuda. Ini untuk siswa SMA termasuk SMP? Ya, karena memang kemarin sempat ditemukan adanya siswa SMP yang telah melakukan jual beli narkoba, sehingga untuk tes ini ya nanti akan dilakukan secara acak, yaitu baik terhadap siswa SMP, SMA maupun terhadap mungkin mahasiswa. Saat ini, narkoba jenis ganja banyak beredar di kalangan pelajar dan mahasiswa. Polres Merauke beberapa kali meringkus pemakai, bahkan pengedar yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa, baik dari sekolah menengah pertama maupun SMA hingga perguruan tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dan setelah ini kita akan sumbangkan. Polres Merauke, Papua Selatan menikmati hasil panen ikan lele berlimpah di kolam yang dibangun di Komplek Mapolres Merauke. Kali ini hasil panen cukup banyak dengan ukuran ikan lele yang cukup besar. Hasil panen lele kali ini disumbangkan untuk program makan bergizi gratis di Merauke. Tidak hanya ikan lele, Polres Merauke juga memelihara dan mengembangbiakan jenis ikan nila dan mujair yang banyak diminati warga. Panen ikan lele kali ini merupakan yang kedua kalinya. Juga pekarangan pangan lestari ada di samping kolam ini, itu kita membudidayakan sayur-sayuran seperti kangkung, terus kemudian ada cabai, ya, sayur labu, begitu. Yang intinya semua bisa berguna, bermanfaat baik untuk masyarakat. Selain tempat ini ada tempat lain, Pak Kapolres? Ada di Mako Satpol Air, ya. Itu kita membudidayakan ikan juga, jenisnya nila, yang mudah-mudahan bisa dipanen bulan depan. Pak, untuk lele ini sudah berapa kali panen, Pak? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali, Pak. Ini yang kedua. Yang kemarin itu 300, jadi juga bersama juga. Dan semuanya diarahkan ya, untuk kita sumbangkan untuk kepentingan makan bergizi gratis. Alasan mendasarnya apa, Pak? Alasannya kita sepenuhnya ingin berbakti kepada masyarakat. Itu aja sih, nggak ada kepentingan lain. Polres Merauke memiliki lahan seluas 1/4 hektar yang letaknya di belakang Mapolres. Selain kolam ikan, di atas lahan ini juga ditanam berbagai jenis sayuran dan bahan pangan lainnya seperti cabai, tomat, dan sayuran. Hasilnya juga sama akan disumbangkan untuk program makanan bergizi gratis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Bila Anda berkunjung ke Kota Jayapura, ada baiknya Anda menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kupang, alias Kursi Panjang. Letaknya di tengah Kota Jayapura, tepatnya di Jalan Hamadi Holtekam yang hanya berjarak 1 km dari distrik Jayapura Selatan. Lokasi ini adalah tempat nongkrong yang lumayan terkenal dan ramai dikunjungi saat sore hari, terutama saat libur. Di tempat ini juga Anda bisa menikmati pemandangan laut dan indahnya Kota Jayapura pada malam hari. Waktu terbaik untuk mengunjungi Pantai Kupang adalah pada sore hari. Pengunjung bisa bersantai di kursi panjang sambil menikmati suasana senja dan deburan ombak Teluk Humboldt. Mata pengunjung dimanjakan dengan panorama Tanjung Kayu Batu. Karena lokasinya yang mudah dijangkau, Pantai Kupang sering dikunjungi warga dari luar Kota Jayapura. Salah satunya adalah Feni. Warga Serui tersebut baru pertama kali mengunjungi Pantai Kupang dan sangat betah berlama-lama di sana. Dan sejauh ini Kupang merupakan satu-satunya lokasi wisata di Kota Jayapura yang mempunyai tempat duduk panjang terbuat dari beton berlapis keramik berwarna kuning gading. Di sini tuh pertama kali diajak oleh teman saya, katanya sih ada tempat baru yang baru dibuka. Baru kemarin juga turun terus mau lihat, jadi kita jalan ke sini. Di sini tuh pantainya bagus sekali, bisa lihat sunset, terus hanya kekurangannya mungkin kebersihan saja yang harus dijaga. Kalau ada yang datang ke sini mungkin jaga kebersihan supaya tempatnya tambah indah lagi, tambah bagus. Kalau untuk lokasi-lokasi wisata yang ada Jayapura sini, semoga dapat dikenal banyak orang juga dari pemerintah, mungkin dijaga kebersihannya supaya semakin ke depan semakin terkenal, banyak orang mau datang ke Jayapura untuk berkunjung di sini. Alasannya karena di sini lokasinya dekat dengan kota juga, kemudian gampang untuk dijangkau. Terus habis itu pemandangannya untuk sunset terutama sangat bagus. Jadi makanya suka ke sini. Harapannya mungkin kalau saya yang pertama sih soal parkirannya. Parkirannya jangan sampai ada parkiran-parkiran liar dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya tuh mungkin untuk kebersihan. Terus para wisata harus ditata dengan rapi. Terus berkembang, jangan sampai dia tinggal begini saja terus, atau hanya dia tren sebentar kemudian besok sudah tidak terurus lagi. Harus dijaga dengan baik supaya apa yang menjadi aset kita di daerah ini berkembang dengan baik. Untuk masuk ke lokasi Pantai Kupang ini, Anda hanya mengeluarkan biaya Rp20.000 untuk motor dan Rp50.000 untuk mobil. Kursi panjang di pantai ini tidak muncul begitu saja, namun karena dibangun pemerintah. Pemerintah membangun talut yang bisa diduduki oleh masyarakat yang berwisata di lokasi sepanjang wilayah Holtekam ini. Talut itu menjaga abrasi pantai. Pengelola lokasi wisata ini, Mekiron Gombo, mengatakan sejak pukul 3 sore ia sudah berada di lokasi untuk menjaga parkir. Warga yang masuk ke kawasan Pantai Kupang wajib membayar parkir. Paling ramai itu mungkin sekitar jam 6, jam 5. Di antara itu sudah ramai. Kalau siang itu memang sepi. Tidak ada pengunjung. Sampai jam 8, jam 7 malam itu harus pulang. Nah, kalau selagi pengunjungnya masih ada, saya tetap jaga terus sampai saya punya usaha sampai jam 12. Sampai jam pengunjungnya usahakan orang semua pulang baru saya biasa istirahat. Fasilitasnya ke depan ini rencana saya menyiapkan tempat untuk kopi, kursi, untuk tempat duduk, untuk penerangan. Supaya saya punya pengunjung lebih ramai. Itu target saya ke depan. Harapan saya untuk kedepannya selanjutnya mungkin pemerintah bisa kasih lanjutnya punya proyek ini sampai dia punya batas ke sana. Karena masih baru, di lokasi ini belum ada atap,
sehingga jika turun hujan, maka pengunjung tidak ada tempat berteduh. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.